Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini teman-teman, ini modul ya yang saya download. Jadi nanti kalau misalnya nama kita sudah tercantum dipanggil untuk mengikuti PPG, maka kita buka simpatikanya. Nah, di situ nanti kita diarahkan ke link untuk mengikuti mata kuliah PPG, dan nanti muncul ya modul-modul yang harus kita pelajari. Nah, ini yang pertama adalah tentang ilmu nahu dan pola kalimat dasar. Nah, ini disuruh baca ya, baca, pahami. Waktu saya ikut PPG ya, ini tuh disuruh baca, disuruh pahami, kemudian ditulis kesimpulannya, dibikin ringkasan, terus dianalisa permasalahannya ketika berada di kelas mengenai permasalahan mengajar ilmu nahwu dan pola kalimat dasar. Kegiatan belajar 1. Ya, kita langsung aja ya, kita belajar bersama ya. Ini tentang ilmu nahwu dan pola kalimat dasar. Jadi antum yang jurusan bahasa Arab ini wajib ya baca ini ya, baca modul ini supaya ada bekal ya yang belum terpanggil PPG atau yang sedang PPG. Nah, ini dibaca, dipahami ya, supaya nanti ketika ujiannya juga lancar ya, bisa memahami soalnya. Capaian pembelajaran sub capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran mata kegiatan mengidentifikasi ta'rif ilmu nahwu, objek kajiannya dan urgensinya, serta pola struktur atau kalimat dasar. Sub capaian pembelajaran mata kegiatan 1. Menjelaskan definisi ilmu nahwu, objek kajiannya dan urgensinya. 2. Menjelaskan pola kalimat dasar dalam bahasa Arab. Uraian materi. A. Ilmu nahwu dan urgensinya. Kata nahwu ditinjau dari bahasa adalah bentuk masdar dari kata naha yanhu, yang artinya menuju arah sisi seperti ukuran, bagian, dan tujuan. Kata nahwu, an-nahwu, menurut Mar'i bin Yusuf bin Abi Bakr bin Ahmad al-Karami al-Maqdisi al-Hanbali, penulis Dalil at-Talibin lil kalam an-nahwiyin, memiliki beberapa arti, yaitu 1. Al-qasdu, yang artinya sengaja atau maksud. 2. Al-miqdaru, ukuran atau takaran. 3. Al-jihatu, arah. 4. Al-mislu, padanan seperti contoh. 5. An-nau'u, jenis. 6. Al-ba'du, sebagian. Secara umum, kata nahwu berarti contoh. Hal ini tampak pada ulasan-ulasan dalam ilmu nahwu yang selalu menyertakan contoh. Misalnya, dalam satu kaidah nahwu akan ditampilkan banyak contoh yang sesuai dengan kaidah, sehingga orang yang menguasai suatu kaidah dalam ilmu nahwu pun mampu membuat contoh-contoh dari kaidah tersebut. Nah, jadi dalam kitab nahwu ya, yang kita pelajari di pesantren itu kan banyak contoh-contohnya ya, mengikuti kaidahnya ya, dan jadi kita bisa membuat contoh kalimat lain seperti contoh yang ada di kitab nahwu. Selain itu, dikisahkan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu memerintahkan Abu al-Aswad al-Du'ali untuk menyusun secara sistematis kaidah-kaidah bahasa Arab sambil berkata,
anha hada unhu hadan nahwa. Unhu hadan nahwa. Ikutilah yang semisal ini. Dari perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tersebut tercetuslah istilah nahwu. Para ahli nahwu dan tata bahasa Arab seperti Ibnu Malik, Ibnu Aqil, dan Al-Gholayaini mendefinisikan ilmu nahwu atau sintaksis Arab sebagai pengetahuan yang membahas tentang berbagai kaidah atau usul yang berkaitan dengan perubahan, i'rab atau ketetapan bina akhir kata dalam struktur kalimat. Perubahan akhir kata ini biasanya pada bunyi harokatnya atau hurufnya disebabkan oleh amil, yaitu faktor yang mempengaruhinya. Menurut At-Tantawi, ilmu nahwu ialah ilmu yang membahas keadaan setiap akhir kata dalam struktur kalimat, baik yang mu'rab berubah atau yang mabni tetap. Dalam tinjauan linguis terkini, perubahan tersebut berkaitan dengan fungsi-fungsi kata dalam struktur atau kalimat. Perubahan akhir kata, baik pada bunyinya, harokatnya maupun konsonannya, hurufnya. Karena perbedaan fungsi kata di dalam struktur kalimat atau adanya amil atau faktor yang mempengaruhinya disebut dengan i'rab. Karena itu, ilmu nahwu juga disebut ilmu i'rab. Ilmu nahwu disebut juga dengan qawaid al-lughah al-arabiyyah, kaidah-kaidah tata bahasa Arab. Ilmu nahwu merupakan salah satu bidang ilmu bahasa Arab yang mengkaji struktur kalimat yang menjadi unsur terpenting dalam memahami bahasa. Ilmu nahwu membahas tentang kaidah-kaidah yang mengatur tentang perubahan i'rab atau penetapan bina pada bunyi akhir struktur kata kalimat berbahasa Arab. Penetapan bunyi akhir kata diatur dalam kaidah tentang bina, kata yang akhirnya selalu tetap, tidak berubah dalam kalimat apapun, disebut dengan mabni. Sedangkan perubahan bunyi akhir kata atau kalimah diatur dalam kaidah i'rab yang terdiri atas rofa, marfu, nasab, mansub, jar, majrur, atau jazm, majzum. Dengan kata lain, ilmu nahwu membahas tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar untuk mengetahui keadaan suatu kata, apakah ia termasuk dalam kategori i'rab, mu'rab, atau bina, mabni. Apabila kata tersebut mabni, maka apa tanda binanya? Tetapnya. Apabila kata tersebut mu'rab, maka apa tanda i'rabnya? Perubahannya. Namun, pembahasan yang paling dominan dalam ilmu nahwu adalah i'rab, karena mayoritas kata bahasa Arab adalah mu'rab atau berubah akhirnya. Para ahli nahwu mentakribkan i'rab sebagai berikut. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhirul kalami li ikhtilafil awamilid dakhilati alaiha lafzon au taqdiron. Artinya, i'rab ialah perubahan pada akhir kata yang disebabkan oleh perbedaan amil atau faktor yang masuk ke kata tersebut, baik perubahan itu nyata, tampak maupun tidak nyata diperkirakan. Secara umum, objek kajian ilmu nahwu adalah semua kata bahasa Arab yang tersusun di dalam struktur kalimat ditinjau dari perbedaan faktor-faktor yang mempengaruhinya atau fungsi kata tersebut di dalam kalimat. Para ahli nahwu sepakat untuk mengatakan sebagai berikut. Wa maudu'uhu al-kalimatul arabiyyatu min haitsu ikhtilafa ahwalid dakhilati 'alaiha fi hali tarkibiha. Dari ungkapan tersebut dapat diketahui bahwa semua kata bahasa Arab
yang tersusun di dalam struktur kalimat selalu berkaitan dengan aturan atau kaidah ilmu nahwu. Artinya, ketika kita membahas suatu teks, misalnya ayat Al-Quran, maka kaidah ilmu nahwu selalu hadir bersamanya. Sebagai contoh, di dalam ayat pertama surah Al-Fatihah, Bismillahirrohmanirrohim, terdapat kaidah-kaidah nahwu. Bismi, nah bi itu kan dengan, ismi, nama. Nah itu bi kan termasuk jar ya, jar wa majrur. Bismi, ismun itu nama, kemasukan bi jadi dia jadi kasroh, bismi. Nah idofah dan naat man'ut sifah mausuf. Jadi dalam teks bahasa Arab pasti ada ilmu nahwunya. Sedangkan dalam ayat kedua surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, terdapat kaidah nahwu mubtada wa khobar. Jadi alhamdulillah ya, itu mubtada dan khobar, jar wa majrur dan idofah. Tujuan dan manfaat pembelajaran. Nah, jadi intinya apa sih itu ilmu nahwu? Ilmu nahwu adalah ilmu yang mempelajari akhir suatu kata. Misalnya ya. Misalnya dalam suatu kalimat itu tentunya ada perubahan harokat ya. Tadi sudah dijelaskan ada i'rab, ada mabni ya. Kalau mabni berarti itu harokatnya tetap tidak berubah. Kalau i'rab berarti harokatnya berubah ya. Misalnya ya, ke sekolah ya. Sekolah itu kan bahasa Arabnya madrasatun. Kalau kemasukan ila maka dia jadi kasroh, bukan jadi domah lagi. Ilal madrasati jadinya ya. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu yang membahas tentang perubahan kata ya. Tentang perubahan kata. Dengan kaidah-kaidah ilmu nahwu, maka kita akan bisa membuat contoh, membuat kalimat seperti kaidahnya, mengikuti kaidah ilmu nahwu. Oke, kita lanjut lagi. Manfaatnya apa kita belajar ilmu nahwu? Di sini dijelaskan tujuan dan manfaat pembelajaran ilmu nahwu ialah menjaga otentisitas bahasa Arab, khususnya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari aspek-aspek interferensi bahasa seperti kesalahan penggunaan kaidah bahasa terstandar dan kekeliruan tuturan yang mengakibatkan kesalahpahaman antara penutur dan petutur serta kekacauan sistem linguistik. Nah, kalau suatu kalimat bahasa Arab tanpa ilmu nahwu, maka itu nanti terjadi kesalahpahaman antara yang berbicara dan yang mendengar ya. Apakah ini objek apa bukan ya? Apakah ini kalimatnya berupa perintah atau berupa kalimat biasa. Jadi tentu penting ilmu nahwu. Para ahli nahwu mengungkapkannya sebagai berikut. Wa faidatuhu, faidahnya al-ihtirazu anil khoto'i fil lisani wal isti'anati ala fahmi ma'ani kalamillah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mukhatabatul arabi ba'duhum. Oke ya, kalau harokat cara saya baca ya silahkan dikoreksi, silahkan komen ya, karena saya juga masih belajar. Seorang guru bahasa Arab di madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, dan madrasah aliyah atau yang sederajat dituntut untuk menguasai kaidah-kaidah tata bahasa di dalam ilmu nahwu. Minimal kaidah dasar. Sebab dengan menguasai ilmu nahwu, seorang guru bahasa Arab telah berperan dalam menjaga keaslian, ketepatan, dan kebenaran bahasa Al-Quran dan hadis, serta bahasa Arab secara umum, dari aspek-aspek yang merusak bahasa, seperti
interferensi, kesalahan penggunaan tata bahasa, dan kekeliruan penuturan. Adapun para siswa yang belajar bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah, MI, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah atau yang sederajat tidak perlu mempelajari ilmu nahwu secara khusus, sebab pembelajaran bahasa Arab di tingkat satuan pendidikan tersebut menggunakan bahan ajar yang berorientasi pada sistem pembelajaran terpadu, integrated system atau all-in-one system, Nazoriyah Wahdah. Pada sistem ini bahasa dipandang sebagai sesuatu yang utuh dan saling berhubungan, bukan sebagai bagian yang terpisah-pisah. Oleh karena itu hanya ada satu mata pelajaran, yaitu bahasa Arab, satu buku teks, satu evaluasi, dan satu nilai hasil belajar. Nah, jadi ilmu nahwu itu penting dipelajari, apalagi guru bahasa Arab, karena untuk menjaga keaslian Al-Quran dan hadis ya. Dan untuk siswa MI atau MTS, SMA tidak perlu mempelajari ilmu nahwu secara khusus, secara mendalam, cukup dasarnya aja. Karena ya yang sudah saya buka, yang sudah saya pelajari di buku-buku bahasa Arab di MI, MTS, SMA, itu yang digunakan adalah ilmu nahwu dasar ya. Misalnya fi'il, fa'il, maf'ul, terus isim majrur, na'at man'ut, harfu istifham. Nah, itu hanya sekedar dasar, tidak perlu mempelajari secara khusus ya. Oke, ilmu nahwu atau sintaksis Arab memiliki posisi yang sentral dan utama dalam pengkajian bahasa. Sebab dengan ilmu nahwu kita dapat membedakan mana perkataan, tuturan, atau struktur kalimat yang benar dan mana pula yang salah atau keliru. Orang yang menguasai ilmu nahwu atau sintaksis akan mampu menangkap maksud yang tepat dari sebuah perkataan atau tuturan yang tertulis dalam rangkaian kalimat. Sebaliknya, yang tidak menguasai ilmu nahwu akan kesulitan dalam memahami maksud dari rangkaian struktur kalimat. Dengan pemahaman terhadap struktur kalimat tersebut, ia pun dapat memahami makna yang tersurat dari teks nas. Selanjutnya, apabila penguasaan ilmu nahwu ini ditunjang dengan ilmu balaghah, semantik, pragmatik, dan analisis wacana, ia pun akan mampu menemukan makna-makna yang tersirat dan tersembunyi dari teks. Nah, ini pembahasannya tentang ilmu nahwu banyak ya. Nah, ada berapa halaman ini ya. Ini kita lihat ya. Wah, ini banyak ya pembahasannya. Oke, cukup sekian ya. Kita nanti lanjut lagi. Ya. Terima kasih sudah menonton ya. Nah, ini nih ya, seperti ini ya. Ini kan suatu kalimat bahasa Arab tidak ada harokatnya ya. Nah, bagaimana cara bisa mengetahui cara baca Arab ini, teks Arab ini? Tentunya kita harus belajar ilmu nahwu supaya bisa baca teks Arab ini yang tanpa harokat dan mengerti maksudnya ya. Al-ihtirazu anil khoto'i, menjaga dari kesalahan filisani dalam lidah ya. Dan wal isti'anati ala, dan membantu memahami kalamullah gitu ya. Ya, oke. Cukup sekian ya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila berbeda pendapat silahkan komen. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.